Jadi setelah sholat subuh waktu pagi saya kabur dari rumah. Selanjutnya 1 tahun kemudian baru saya bertemu sama ibu. Baru bertemu. Iya, baru bertemu. Bukan malah gurunya lebih baik daripada muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Rasmanuddin Haji Rahamin di Rasman Podcast. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang yang luar biasa yang saat ini sedang menimba ilmu di Timur Tengah, tepatnya di Saudi Arabia di sebuah universitas King Khalid University. Ya, siapa beliau? Langsung saja ya di hadapan kita, di hadapan saya ini ada Ustadz Rifal Rudiansyah. Ya, apa kabar Ustadz Rifal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Masya Allah. Bikhair, Ustaz. Barakallahu fiik. Ini bahagia sekali ini bisa bertemu dengan antum ini. Ya, kemarin ketika umroh ya. Ya, sebelum haji ya, saya sebentar-sebentar kalau buka HP itu yang terlihat antum terus itu sedang live itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi, ini tujuan Anda sebenarnya kenapa live biar mengundang jadi masyarakat kita biar bersegera untuk bisa lebih melaksanakan umroh gitu. Termotivasi ya, termotivasi. Luar biasa ini. Ustadz Rifal, ini sudah berapa lama nih di Saudi? Jadi saya berangkat ke Saudi lebih kurang 6 bulan. Jadi saya menetap di Saudi lebih kurang 6 bulan. Oh, sudah 6 bulan. Berarti kalau sekarang ini bulan 7, berarti di awal tahun ya? Tahun, ya benar. Awal tahun ya? Iya. Itu bulan berapa berangkatnya? Januari. Akhir Januari kita berangkat di Saudi. Di Saudi ya? Masya Allah. Itu saya dengarnya seharusnya itu sudah berangkat berapa tahun sebelumnya ya? Seharusnya gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini, Ustaz Rasman kan. Kebetulan saya ikut seleksi beasiswa Timur Tengah 2019. 2019, sekarang 2022. Jadi udah berapa itu? 19-nya bulan berapa? Kalau saya tidak salah Maret. Bulan Maret pertengahan ya. Pertengahan berarti. Oke, 2019, 2020, 2021, 2020 berarti udah 3 tahun ya? Lebih kurang 3 tahun. Nunggunya 3 tahun ini. Nunggunya 3 tahun ya. Qadarullah, setelah saya ikut tes, ikut seleksi, alhamdulillah 3 bulan kemudian keluar nama bahwasanya saya salah satunya diterima untuk kuliah di King Khalid University yang ada di Arab Saudi. Itu waktu itu sedang kuliah di mana? Sedang kuliah di Lipia Jakarta. Jadi sebelumnya saya juga lagi kuliah di Lipia Jakarta. Gitu. Itu kuliah di Lipianya Jakarta, itu sudah 2 tahun. Jadi sudah saya menyelesaikan di Lipia Jakarta I'dad Lughawi. Oh, baru itu sekarang D3. D3-nya. D2 ya. Insyaallah. Kemudian selanjutnya qadarullah akhir 2019 pandemi. Iya. Jadi keberangkatan kita ditunda. Jadi selama pandemi itu tidak bisa berangkat sama sekali ya. Selama pandemi tidak bisa berangkat sama sekali ya. Luar biasa. Itu pertama sekali menginjakkan kaki di sana itu gimana rasanya? Subhanallah. Ini anugerah dan keistimewaan yang luar biasa yang saya dapatkan. Apa yang terasa? Mungkin begini pertanyaannya. Iya. Kalau naik pesawat kan sudah biasa. Sudah biasa ya. Nah, tapi saya yakin ketika naik pesawat apa naiknya? Saudi Airlines. Ketika naik pesawat Saudi itu apa yang terlihat? Jadi ketika kita naik pesawat Saudi Airlines, seakan-akan kita sudah di Arab Saudi. Saudi, yes. Tapi apa yang beda dengan pesawat yang biasa? Bedanya terutama maskapainya, kemudian pramugarinya dan lainnya yang bertugas di pesawat tersebut, jadi memakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ya. Itu baik itu pengumuman pakai bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Kalau pas masuk itu apa yang terasa? Yang pas masuk itu Masya Allah. Jadi yang saya rasa itu tenang dan bahagia karena saya jujur
menunggu 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 menunggu, tahun ya. Jadi banyak terkadang orang-orang itu jenuh menunggu dan pasrah menunggu 3 tahun. Kan tetapi saya jujur, saya yakin insya Allah saya tetap berangkat ke Masya Arab Saudi. Allah, Gitu. ya. Kalau saya pertama naik pesawat ke luar negeri itu, Iya, Masya oh itu kan 2 kali lipat Tepatnya, besarnya. iya, besarnya Oh, betul. ini pesawat apa rumah gitu kan? Iya, Karena Masya Allah. berapa ya? 8 ya, 8 baris itu. Iya betul. Ya kan di, Empat, di tengahnya empat, 4, iya. di berapa? 12? Lebih kira 12 kursi. 12 malah 12 ya. kursi ya. Jadi 4, kemudian kiri kanan ya. Iya, kiri ada kanan. 2 ya. Iya, betul. Wah, jadi pas masuk kan itu Luar biasa. Luar biasa 12 kalau kali 1 meter ya 12 meter kan Iya, lebarnya iya, kan. lebar pesawat ya. Wah, ini pesawat apa bukan ini ya? Belum lagi kalau kita lihat rupanya ada tingkat 2 lagi di atas. Iya, betul. Adapun kita yang di Indonesia mungkin seperti kita Wings Air dari Simulu ke Medan. Tuh. Jadi kecil Berapa sekali kecil apalagi sekali. naik Susi Air ya. Iya, Iya, Masya iya. Allah. Itu berapa jam? Bisa tertidur nggak ketika kan sekitar 8 jam ya? Lebih kurang 8 jam 8 jam 9 jam gitu. Itu jam berapa? Dari Jakarta ke Jeddah. Dari Jakartanya itu berapa? Dari Jakarta kita, jam berapa? Kita berangkat maghrib. Iya, Nah, oke. Jadi maghrib sampai Saudi tengah malam. Jadi lebih kurang waktunya itu beda 5 jam. Iya, 5 Nah, jam. Jadi lebih lama Saudinya. Iya, iya, iya. Misalnya kita maghrib di Indonesia, di Saudi sudah jam 10 malam atau jam 11 malam. Iya, iya. Masih siang gitu lebih Masih kurang. siang. Iya, lebih. Iya. Sampai di sananya masih tengah Iya, malam. tengah ya, malam ya? ya jam 2 malam. Iya. Ini apa nih? Mengejar waktu gitu ya? Itu bisa tidur nggak selama? Jadi kebetulan saya juga awal naik pesawat Besar antar negara begitu. gitu, besar. Saya susah tidur. Nggak tidur ya? Sebentar-bentar bangun. Cuma sayangnya karena malam berangkatnya karena ya. malam ya. Jadi enggak, kecuali udah mulai masuk ke Yaman ke sana ya, lampu ya, udah yang nampak kelihatan. gitu, udah kelihatan. Jadi ya, tidur 1 jam, bangun 1 Lihat jam. lagi gitu ya. lihat lagi, kiri Dapat kanan gitu. duduknya dapat di pinggir apa? Saya kebetulan dapat di tengah. Oh, di tengah. Jadi kiri kanan para penumpang yang saya lihat gitu, bukan suasana di luar Oh, gitu iya, kan, iya, keindahan-keindahan alam gitu. Seandainya bisa di pinggir itu kan mulai dari masuk India itu kan sudah kelihatan. Sudah kelihatan, ya. ya, betul. Lampu di bawah Ya, itu sudah tapi kelihatan. alhamdulillah ala kulli hal ya. Iya, iya. Sampai di sana tengah malam berarti. Iya, tengah Sekitar malam. jam berapa itu? Lebih kurang jam 1:30 malam itu. 1:30 malam. Karena jam 2 malam kita sudah karantina di hotel di Jeddah, salah satu hotel di Jeddah. Jadi kita Baik. ada karantina lagi di Iya, sana. iya. Mudah-mudahan nanti suatu saat nanti dari sininya itu bisa pagi atau bisa siang. Iya, Wah, insya itu Allah, dahsyat biar bisa sekali itu ya. menikmati ya. Biar bisa melihat suasana gitu Waktu kan. berangkat waktu ini Alhamdulillah liburan? kebetulan pas pulang dari Saudi liburan, Ah. kita berangkat dari sana pagi. pagi. Iya, pagi. Wah, itu Ya, puas jadi sekali itu. Pagi nyampe Jakarta. Itu justru Oh, terasa justru- sore ya. Iya, sore. Malam-malam jam 11 malam. Kalau jam 11 malam kita nyampe di Jakarta Jadi gitu, udah rasanya malam, ya. panjang sekali waktunya ya. Iya. Iya. Perasaan baru sore baru pagi gitu. Baru pagi di sana. Semestinya pagi berangkat, sore nyampe Jakarta umpamanya kan. Seharusnya Karena pagi berangkat, siang sampai siang kan. sampai ya. lebih Tapi kurang. kok sampai di udah di- malam kok gitu. udah malam. Itu Masya Allah luar biasa memang. Karena apa ya? Justru outrek ke belakang Ya, dia ya. iya, betul, Mundur ya. ke belakang Iya, gitu. betul. Iya, iya, baik. Allah. Baik, Ustadz Rival. Memang cita-citanya dari kecil itu mau kuliah di Saudi atau gimana ceritanya? Jadi saya memang cita-citanya dari awal ingin kuliah di Timur Tengah. Itu sejak kapan Itu tercetuskan? sejak saya masuk pesantren gitu. Oh, sejak Nah, masuk jadi pesantren. sebelumnya juga saya masuk pesantren 2009. Itu masuk pesantren tingkat apa? Saya masuk pesantren tingkat SMP sampai SMA. Jadi lebih kurang 6 tahun saya di pesantren. Oh, di mana itu? Di pesantren Imam Syafi'i yang ada di Aceh besar gitu, pesantren Imam Itu Syafi'i. dari SMP-nya Dari SMP sampai SMA. sampai SMA sudah Iya, di situ. Iya, udah di Imam Syafi'i. Jadi sejak itu apa? Sejak SMP-nya atau ketika tamat SMP Tamat atau SD. sanawiyahnya? Tamat SD. Bukan. Keinginan ke Timur Tengah itu? Keinginannya saya terinspirasi pas di Aliyah.
Oh, di Alia. Iya di Alia, mungkin Salah kelas satu. 1 SMA. Nah, jadi saya terinspirasi banyak motivasi ustadz-ustadz. Yang itu memang alumni Timur Memang Tengah. alumni Timur Tengah. Oh, Iya, iya, alumni iya, Timur iya, Tengah iya. kata beliau, ayo belajar, semangat belajar bahasa Arab katanya. Jadi Iya, guru itu memang sangat besar sangat pengaruhnya besar. berarti ya. Nah, sangat besar pengaruh seorang guru. Bahkan Ketika di Sanawiyah itu sudah terpikir belum ini bisa ke Timur saya Tengah? belum terpikir sama sekali gitu. Belum, ya? Jadi berkat dorongan guru, arahan guru serta motivasi, makanya saya mulai berpikir seorang guru bisa ke Timur Tengah, masa muridnya tidak bisa ke Nggak Timur bisa, Tengah ya? gitu. Iya, 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 iya. Ya, justru itu ya persiapan-persiapan yang harus disiapkan ke Timur Tengah gitu. Ketika di pesantren itu berarti mulai kelas 1 ya, Iya, kelas 1 aliyah ya, kalau di ini ya setingkat dengan aliyah itu. Itu guru apa yang begitu besar pengaruhnya sampai kemudian wah ini sudah punya tekad yang kuat untuk bisa Jadi yang besar pengaruhnya itu kepala sekolahnya. kepala Kepala sekolahnya. sekolahnya. Jadi ketika kepala sekolahnya itu menasehati para santri, para murid, itu banyak murid yang mendengarkan. Dia alumni dari Dia mana? alumni Lipia Jakarta. Alumni Lipia? Ya, beliau Ustaduna Edi Suwanto. Oh, iya. Jadi beliau bukan dari Bukan luar dari justru ya? Timur Tengah. Cuman Lipia Jakarta itu salah satu kampus Timur Tengah yang cabangnya di Jakarta. Di Indonesia, ya, di Indonesia ya? gitu. Iya, iya, Jadi iya. para dosen dari Timur Tengah gitu. Salah satunya beliau yang menasihati, termotivasi untuk melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Mungkin beliau ingin mengatakan bahwa kalau saya tidak bisa ke Timur Tengah, tapi ini siswa-siswa saya kalau bisa semua ke Timur Tengah Iya, gitu ya. benar. Seorang guru memang harus Orang guru begitu. gitu ya. Jadi guru yang baik itu adalah mempersiapkan yang lebih baik dari Yang dia lebih baik gitu ya. dari dia. Bukan malah gurunya lebih baik daripada muridnya. Iya, ya, luar biasa ya. Baik, jadi apa namanya? 6 tahun di, Iya, 6 tahun di pesantren. Setelah itu kan dulu ada dibuka juga Lipia di Banda Aceh. Di Banda Aceh ya. Jadi setelah 6 tahun program pesantren itu ada ngabdi 1 tahun. Oh, Ya, mengabdi. Jadi ngabdi 1 tahun. Kebetulan alhamdulillah saya ngabdi di pesantren Muhammadiyah yang ada di Simulu. Oh gitu. Di Simulu. Ngabdinya ke Simulu. Ngabdinya di Simulu. Lebih kurang 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun ya. Ngabdinya di Simulu. Iya, Jadi para santri yang selesai aliyah ngabdinya sesuai permintaan. Nah, jadi lembaga mana yang meminta kita siap kirim. Baik, gitu. baik. Baik, Ustadz Rifal. Kita nih mundur nih. Nggak apa. Jadi dari Saudi, Lipia Jakarta, terus ya karena ceritanya Masya makin Allah. seru ini kan. Masya Allah. Sebelum pesantren ya berangkat ke Banda Aceh. Iya. Itu kan SD-nya di mana? Saya SD-nya di SD 6 Simulu Barat di Amabaan. Di Ya, Amabaan, di Amabaan ya. Taman SD. Nah, terus bagaimana ceritanya bisa ke pesantren ke Banda Aceh itu gimana ceritanya itu? Dari mana pertama tahunya atau ada cerita heroik nggak di sini? Jadi masya Allah ini ada sebuah kisah gitu. Iya. Jadi awalnya saya tidak terinspirasi untuk masuk pesantren gitu. Jadi ada salah seorang guru juga yang ada di Muhammadiyah, bahwasanya pesantren salah satunya pesantren Imam Syafi'i di Aceh membuka peluang untuk anak yatim gitu, anak yatim disekolahkan di pesantren Imam Syafi'i yang ada di Banda Aceh gitu. Kebetulan sejarahnya kelas 6 SD ini Pak. Kelas 6 SD. Ketemunya di mana? Ketemunya saya dapat informasi dari guru saya di SD gitu ya, dari guru SD gitu. Katanya ada pesantren khusus anak yatim. Nah, yang ada. Oh, jadi waktu itu sudah yatim. Sudah yatim. Jadi sejarahnya kelas 6 SD ayah saya meninggal pas setelah UN. Setelah ujian nasional gitu, ujian nasional. Luar biasa. Iya, jadi sebulan sebelum berangkat ke sebulan sebelum masuk pesantren. Jadi ayah saya meninggal. Nah, kebetulan saya berkeinginan untuk masuk pesantren karena pesantren yatim. Nah, makanya saya masuk pesantren karena ayah saya telah meninggal. Saya masuk pesantren.
Ini berapa orang bersaudara nih? 6 orang kita, 6. Saya anak kelima. Oh, 6 orang anak kelima. Jadi ya. tinggal satu lagi tinggal satu. yang kecil Iya, gitu yang ya. kecil, ya. Yang Sekarang kecil. juga lagi kuliah gitu. Jadi Alhamdulillah. sebelum saya masuk pesantren, ibu saya tidak memberikan saya atau tidak mengizinkan saya untuk masuk pesantren. Memang waktu itu Berangkat. sudah dibicarakan Iya, dengan ibu. waktu itu sudah dibicarakan. Nah, cuman karena mungkin namanya aja orang tua masih bersedih, baru ditinggal ayah 1 bulan, terus anaknya berangkat ke Banda Aceh. Apalagi 2009 dulu kita tahu bagaimana transportasi dari Simulu ke Banda Aceh itu kan luar biasa gitu. Jadi banyak orang tua itu khawatir. Jadi waktu itu ketika mengemukakan sama ibu, itu tanggapan ibu gimana? Tetap tidak mengizinkan. Beliau izinkan SMP dulu di sini. Di mana Setelah waktu SMP, itu? Di Simulu Barat gitu. Oh, ada SMP? Iya, ada SMP di SMP 5 kalau tidak salah. Nah, setelah SMP silakan, udah besar, mungkin sudah bisa mandiri. Jadi ibu khawatir lihat anaknya yang masih kecil sudah berangkat ke Banda Aceh gitu. Memang waktu itu bicara sama ibu gimana? Jadi ibu, saya mau masuk pesantren karena ada teman saya juga dari kampung, dia di pesantren. Oh, nah, dari desa satu juga? Satu desa yang sama. Dia sudah duluan atau sudah mau pergi? duluan? Oh, sudah duluan. dari Oh, anaknya. iya, iya. Jadi saya ikut beliau juga mau pesantren. Kata ibu, jangan. Kamu masih kecil. Sudah nanti setelah SMP baru ke pesantren gitu. Nah, Itu kebetulan berapa kali itu dibicarakan dengan ibu? sebenarnya saya bicarakan itu hampir setiap hari gitu. Hampir setiap cuman hari? Ya bicara seperti biasa gitu, Bu. Saya mau Berapa pesantren lama? gitu. Berapa lama? Lebih kurang 1 minggu. 1 minggu bicara itu terus? Iya, bicara terus. Itu pernah nggak misalnya sampai menangis? Iya, Sampai betul. menangis? Sampai bicara? menangis saya ya. Oh, gitu. Bu, kata ibu, jangan, tetap di sini, sabar, kamu masih kecil. Nah, ibu bukan tidak mengizinkan saya untuk ke Banda karena beliau khawatir. Nah, khawatir, apalagi mungkin orang tua kita di kampung itu belum tahu bagaimana keadaan di Banda Aceh gitu kan. Nah, selanjutnya sebelum berangkat, mungkin di pagi hari, jadi saya kabur dari rumah. Akhirnya kabur Iya, dari akhirnya rumah? kabur dari rumah karena tidak diizinkan ibu untuk ke pesantren gitu. Itu memang sudah diperhitungkan? Sudah diperhitungkan dan sudah direncanakan sebenarnya. Oh, direncanakan. Sama kakak-kakak dan abang ipar gitu. Oh gitu, Jadi artinya tanpa sepengetahuan ibu. kalau kakak, abang ipar itu sudah mengizinkan. Mengizinkan. Nah, kebetulan abang saya juga ada di Banda gitu kan, lagi kuliah gitu. Oh Jadi, gitu. meyakinkan saudara-saudara saya yang lain itu yakin gitu. Ada abang yang menemani di sana. Jadi waktu persiapan mau kabur dari rumah itu apa namanya? Kan kelihatan itu persiapan tasnya, buku. Nah, jadi sejarahnya ini jadi begini, tas saya itu tas sekolah, Pak. Tas sekolah. Iya, yang ada gambar Batman itu tas saya karena biar tidak ketahuan sama orang tua. Jadi pakaian itu ala kadarnya, itu lebih kurang 4 potong. 4 potong. Iya, 4 Jadi yang tidak mencurigakan gitu. Ya, tidak mencurigakan. Nah, jadi setelah sholat subuh waktu pagi saya kabur dari rumah, pergi ke rumah abang ipar gitu, Oh, pergi untuk mengantarkan saya ke Sinabang. Oh, jadi abang ipar yang Iya, ngantar. jadi yang ngantar gitu. Beliau yang Naik apa itu? naik dulu masih naik, yang saya ingat L300 dulu kan. Kan nyebrang. Oh, Dari Amabaan kan? Iya, naik rakit dulu. Naik rakit dulu. Naik rakit terus kita naik L300. Itu jalannya masih Itu gimana suasananya ketika kabur subuh itu? Kan meninggalkan ibu itu Iya, gimana betul. tuh? Itu nangis. perasaan nangis. Nangis Sampai ya? Sinabang saya nangis juga. Kebetulan ya. Itu bangunnya itu sebelum subuh apa sesudah? Sebelum subuh, memang Sebelum sudah saya subuh? rencanakan sebelum subuh ketika ibu masih tidur. Masya Karena Allah. ketika kalau ketahuan maka gagal saya berangkat ke Banda Aceh. Terus dari waktu sebelum kan berarti sudah terbayang itu. Iya, betul. Kalau berangkatnya subuh, ini kan ibu masih tidur ini. Iya, betul. Terus dari maghrib isyahnya itu gimana tuh kan sebentar lagi mau pisah itu gimana suasana Jadi ini? suasananya karena juga kita masih anak-anak kan. Nah, jadi suasananya memang sedih. Terus tapi saya ingin memang ke pesantren gitu. Tapi ingin ke pesantren. nggak sempat ngobrol sama ibu. Nggak sempat di subuh itu, tidak sempat. Nggak di isyanya?
Saya juga tidak sempat ngomong lagi di sana. Jadi karena dia sudah yakin, kalau tahu pasti gagal tidak, gitu ya. Tidak diberangkatkan. Jadi harus kuatkan Harus hati aja gitu hati, ya. Jadi sampai Sinabang, kakak menelpon di kampung bahwasanya saya sudah di Sinabang gitu. Mengabarkan ke ibu minggu depan berangkat ke Banda Aceh gitu mau masuk pesantren. Nah, ketika di Sinabang, ibu nangis. Itu di hari yang sama atau 2 hari kemudian ketika 2 hari saya kemudian? sudah nyampe ya di Sinabang. Jadi itu selama 2 hari itu di rumah itu kecarian nggak tuh? Sudah disampaikan sama kakak yang lain. Nah, jadi momennya kalau saya sudah lewat rakit ya orang tua udah tahu. Jadi kakak yang menyampaikan bahwasanya anaknya sudah berangkat gitu. Nah, jadi gimana lagi kan? Itu jadi berangkat ke Banda Acehnya kapan jadi? Berangkat ke Banda Acehnya seminggu kemudian, seminggu setelah. Karena kita sampai Sinabang itu seleksi lagi. Belum pasti iya, lagi. belum pasti kita berangkat ke pesantren gitu. Jadi ada seleksi di Muhammadiyah yang dibimbing Pak Usman. Pak Usman, Pak Usman beliau seleksi. Lebih kurang kita ada 24 orang yang lulus. Nah, yang lulus. Dari berapa itu? Saya kurang tahu persis jumlah seluruhnya, tapi yang saya lihat memang rame. Rame ya? Iya rame, yang diterima. Itu tinggalnya di mana waktu? Saya tinggalnya di Sukamaju di tempat kakak. Oh, di tempat kakak. Kebetulan ada kakak di Sukamaju, saya tinggal di sana. Itu kakak kandung? Kakak kandung ya. Oh gitu ya, karena dari tadi ada 6 orang. Iya ada 6 orang ya, anak ya? yang pertama di Sinabang tinggal kan. Oh gitu. Iya. Iya. Nah, terus kapan? Kan seminggu setelah itu ya? Iya. Baru berangkat ya? Baru berangkat. Itu kapan akhirnya bisa ngobrol sama ibu? Orang tua, iya. Ngobrol langsung apa melalui telepon gitu? Iya, telepon. Melalui telepon, ketika saya sampai Banda, saya telepon lagi kakak. Saya mau ngomong sama ibu bahwasanya saya sudah nyampe di pesantren. Sudah sampai di pesantren. Iya. Jadi alhamdulillah ibu juga udah senang walaupun berat dan sedih gitu. Tapi kan bagaimana lagi anaknya sudah di pesantren kan. Jadi ya saya bilang ke ibu ya mohon doanya semoga saya betah di pesantren gitu. Memang awalnya saya di pesantren nangis. Itu 1 minggu kita di pesantren nangis. Saya nangis ke WC biar tidak dilihat teman-teman yang lain gitu. Jadi biar tidak malu kan. Jadi saya menangisnya itu kenapa? Menangis rasanya pengen pulang kampung gitu. Jadi dari kampung lari mau berangkat, tapi setelah di pesantren nangis pengen pulang kampung gitu ya? Kampung, ya. Berat gitu ya? Berat ya? Yang terbayang kampung. Ya, bersabar, dinasihati ustadz-ustadz yang pembimbing pesantren, musyrif pesantren. Itu tahu? Iya. Ustadznya tahu? Tahu, bahwasanya kita kenapa anak ini diam gitu. Oh gitu. Jadi ditanyakan kenapa dia harus dikasih semangat biar betah di pesantren gitu. Selanjutnya 1 tahun kemudian baru saya bertemu sama ibu. Baru bertemu? Iya, baru bertemu. Ketika liburan Ramadan gitu. 1 tahun sudah 1 tahun kemudian, 1 tahun. Berarti sudah naik kelas 2? Naik kelas 2 SMP. Baru pulang ke Simulu jumpa sama ibu. Itu gimana? Gimana ibu? Alhamdulillah ibu senang. Dari sebelumnya beliau khawatir, sekarang beliau bahagia dan senang gitu lihat anaknya dari pesantren gitu. Itu pulang rame-rame atau? Iya pulang rame-rame kita rombongan. Khusus ya? rombongan dari Simulu pulang rame-rame ke Simulu. Yang satu kampung yang abang letingnya? Iya bareng-bareng semua. Pulang ke sana ya? Atas nama santri dari Simulu kita diberangkatkan 1 damri dulu ya. Oh ramai juga ya? Iya ramai. Kalau yang dari Amabahannya sendiri berapa orang? 2 orang kita dari 2 orang ya. 2 orang ya? 1 orang. Masya Allah, ini luar biasa ini. Saya teringat juga ini Ustadz Rifal. Iya. Ketika tamat SD itu, saya juga ya ketika bincang-bincang, ya ini kira-kira ini mau sekolah kemana gitu kan? Subhanallah. Nah itu nggak ada permisi juga itu. Jadi pagi-pagi lewat motor truk batu itu, di stop langsung loncat lari ke Sinabang. Jadi luar biasa perjuangannya. itu terbayang gimana waktu lompat naik truknya itu kan. Itu memang ya mungkin itu ya ketika waktu itu belum terasa sedih sekali. Yang penting ini bisa sekolah dulu. Ya, Masya Allah. Ya langsung ke Sinabang itu
baru mau masuk, ya sama ya berarti ya, tamat SD Iya, gitu tamat ya. SD, Masya Allah. Jadi mau daftar, ya biasanya kan orang salam-salaman dulu ya kan, ya atau diantar gitu kan. Iya, benar. Ini keluar dari rumah lari, tahan truknya gitu kan. Karena waktu itu juga yang ada itu transportasinya truk Iya, flamboyan. betul ya. Jadi ngangkat-ngangkat batu gitu Sekalian kan. naik gitu. Sekalian naik di stop gitu. Subhanallah. Tapi luar biasa setiap perjuangan yang kita lalui itu Ya, mendapatkan hasil yang Masya Allah juga. Masya Allah ya. Iya. Jadi memang Perlu usaha gitu. usaha itu tidak Ya, membohongi iya, hasil tidak ya. membohongi hasil kan. Karena yang dinilai Allah itu kan usaha kan. Iya, Kalau iya. hasilnya itu Allah yang menentukan semua gitu. Ya, kita berharap ini saudara kita ya, generasi berikutnya, anak-anak kita yang sekarang sedang belajar di MSen, di SMA ya atau di Alia, harus lebih semangat lagi ya. Apalagi sekarang informasi sudah lebih mudah Iya, ya. lebih mudah. Beda dengan tahun 2010-an gitu sebelumnya masih gitu ya. susah gitu. kan. Iya. Saya juga nggak dikasih sekolah karena kalau Ustadz Rival tadi 6 ya. Iya. 6. Nama keluarga. Kalau kami itu satu ibu saja itu 11. Masya Allah. Ya, nggak ada pilihan lain, pergi ke laut. Ya, pergi ke laut, cari udang, cari ikan.